Jadi sebetulnya memang ceruk itu terbuka lebar. Ini apa namanya, kepuasan publik. Oh, kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi ya. Nah, Anies dan Muhaimin itu memberi harapan akan adanya pembaruan itu. Halo sahabat Kata Data, coba tebak Om Y ada di mana malam ini? Di warung Gultik? Bukan, sayangnya bukan. Karena warung Om Y sedang direnovasi, sehingga terpaksalah kemudian mengungsi di tempat yang indah dan nyaman ini. Yaitu di rumah koalisi Amin, singkatan dari Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Di sini Om Y akan bertemu dengan tuan rumahnya yang juga tokoh di balik tim pemenangan Amin tadi, yaitu Pak Sudirman Said. Jangan khawatir, walaupun bertamu di rumah Pak Sudirman Said, tapi perbincangan politik atau pergulatan politik atau gultik tetap akan kita lakukan dan dengan terbuka belak-belakan dan apa adanya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Sudirman Said, baik ya? Lama ketemu ya? Lama udah Mas Subuh ini. Kehormatan ya? Dikunjungi orang penting nih, Mas. Aduh, alhamdulillah. Jadi ceritanya ini Mas Sudirman, saya itu kan buka lapak sama teman-teman di Blok M Plaza itu, kan ada Gultik tikungan ya. Nah dari situ kita bikin perbincangan namanya pergulatan politik, disingkat Gultik. Ah, ya kan biasanya di Blok M Plaza. Ya. Nah kali ini lagi direnovasi, ya kita mau lebih modern sedikit lah, termasuk saran Anda kan. Ya. Nah sementara kita syuting di sini. Terima kasih. Yang penting kan isinya toh. Ya. Jadi kita ngomong terang-terangan apa basa-basi? Ini sudah terang sekali, Mas. Terang sekali ya kita. Jadi dari awalan bagaimana Mas Dirman? Oh hadirin, perlu saya perkenalkan juga ya, Pak Sudirman Said ini adalah awalnya dia adalah kolumnis yang sangat produktif. Saya kenal dulu sejak di Forum Keadilan sampai ketika di Majalah Tempo. Kemudian juga jadi aktivis tentang gerakan anti korupsi ya di Masyarakat Transparansi Indonesia. Kemudian juga beliau dipercaya oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri ESDM, Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Ya kan? Iya, betul. Pernah kan dipercaya Pak Jokowi kan? Agak lupa-lupa karena udah lama tuh. Udah lama. Iya. Mas Dirman, ceritanya bagaimana? Anda itu kok selalu diidentikan dengan Anies Baswedan. Artinya identik dalam arti kemana-mana Anies pergi selalu ada Anda di belakangnya atau di sampingnya bahkan. Atau orang yang bilang Anda lah sebenarnya ini siapanya mastermind-nya Anies, ini jagoan ting atau ini apa namanya Sudirman Said. Ini soulmate mereka, teman. Nah, menyebutnya seperti apa dan gimana asalnya kok bisa dekat demikian? Jangan-jangan namanya Sudirman Baswedan. Nah, Sudirman Baswedan. Makasih Om. Jadi sebelum aktif menulis karena dipaksa Mas Bambang Harimurti waktu saya di Washington kan. Iya. Saya kan sebetulnya secara sekolah kan akuntan kan. Kemudian saya menjadi auditor di BPKP. Nah, ketika menjelang pindah ke kampus sebagai dosen itu dapat beasiswa dan disitulah ketemu dengan Mas Bambang. Jadi kalau kembali ke Mas Anies, kebetulan memang saya kenal beliau dari tahun 2005 ya. Saya waktu itu bekerja di PRR, masih ingat. Oh iya. Aceh dan Nias setelah tsunami kan. Oh dengan Pak Kuntoro berarti ya? Betul, waktu saya deputinya Pak Kuntoro. Pak Kuntoro Mangkusubroto. Ada acara kunjungan ke Washington karena kita bertemu dengan beberapa pihak di Amerika. Ketemulah Mas Anies dalam satu forum, beliau sebagai pembicara. Terus kita kenalan dan sejak itu sangat dekat. Malam itu kita ngobrol sampai sangat lama lah dan kelihatannya nyambung. Dan jadi benar sekali bahwa pada setiap tahapan penting itu saya selalu ada di belakangnya lah. Mulai jadi rektor Paramadina, mendirikan Gerakan Indonesia Mengajar. Kemudian ketika itu ikut konvensi juga ya, konvensi Partai Demokrat kan tahun 2013. Beliau sebagai juru bicara pun saya ikut bantu di belakang untuk kampanye Iya. Pak Jokowi itu. Iya.
Ya kalau ditanya kenapa ya cocok saja karena pikiran-pikiran kenegaranya, pikiran mengenai bangsa, pikiran mengenai kemasyarakatan kita banyak sambung dan saya ngerasa saya orang belakang, saya ini orang dapur. Berbeda dengan beliau yang memang orang panggung ya. Jadi memang dia harus tampil ya, dia harus tampil. Iya, jadi saya memang banyak sekali membantu beliau di belakang selama ini. Sekarang pun begitu. Jadi saya jarang muncul di acara publik, tapi saya jaga kandang gitu ya. Iya. Untuk merangkai semua. Jadi backbone lah istilahnya ya. Iya, istilahnya ya back office ya. Back office kalau dalam produksi TV itu. Iya. Gitu. Apa kira-kira bantuan yang Anda sekarang kerjakan untuk Pak Anies itu apa aja, Mas? Kan mungkin setiap gerakan politik itu atau setiap aktivitas lah butuh merangkai jaringan gitu ya, resources, kemudian juga mungkin riset ide-ide yang akan ditampilkan. Jadi apa yang menjadi kebutuhan untuk di panggung itu kita ikut memikirkannya bersama tim tentu saja gitu. Sekarang ini kalau saya boleh ceritakan, ya saya ditugasi untuk mewakili beliau dalam interaksi dengan partai-partai. Maka dulu ada tim 8 kan, yang merupakan gabungan dari 3 partai plus 2 orang dari Pak Anies. Iya. Kemudian kebetulan ini kan ratusan relawan bergerak terus dan akhirnya kan mereka membutuhkan satu koordinasi. Nah kita juga memfasilitasi proses itu. Nah sekarang relawan itu sudah ada satu kesepakatan untuk secepat mungkin bekerja di level paling depan yaitu TPS. Itu juga kita fasilitasi. Tapi juga ada sekelompok teman-teman yang tekun atau menekuni riset untuk memproduksi atau merumuskan pikiran-pikiran yang antara lain sudah menjadi rumusan visi misi. Mungkin nanti kita singgung sedikit. Iya. Terus jaringan-jaringan lama tentu saja kita ramu kembali, termasuk saya kan dulu pernah nyalon di Jawa Tengah ya. Itu juga kita coba hidupkan lagi. Oh dulu waktu nyalon gubernur bersama Mbak Ida Fauzia ya? Iya. Dapat berapa persen waktu itu Anda? Hampir 42%. Waduh, itu luar biasa Mas. Jadi saya kalau cerita ke para relawan, alhamdulillah kita menang 42%. Oh iya, betul. Iya. Nah ini semua secara tidak didesain ya, secara tidak sengaja, akhirnya kan saya harus mengkoordinasikan semuanya. Itulah yang sekarang sedang terjadi dan ya sudah kita teruskan sampai nanti tuntas lah kira-kira gitu. Nah, jadi menurut Anda kira-kira apa sisi menariknya Anies Baswedan itu? Iya, saya sering menceritakan ini nih. Kita punya 7 presiden. Ya. Pak Bung Karno sangat kuat membangun nation, membangun karakter nation ya. Jadi dulu kita bangga sebagai warga negara Indonesia walaupun lapar gitu ya. Tapi kemudian kan ekonominya parah kan. Iya. Masuklah Pak Harto, Papa Pembangunan. Beliau sangat fokus pada peningkatan kesejahteraan. Kami termasuk, saya nggak tahu Mas Wahyu, tapi saya ini kalau tidak ada beasiswa, kalau tidak ada sekolah negeri barangkali nggak sampai seperti ini ya. Jadi meningkatkan kesejahteraan sangat baik, ekonomi tumbuh baik, sempat 7% segala, tapi lupa demokrasi kan. Bahwa anak-anak Indonesia mulai pinter, mulai kritis, terus dibungkam. Maka beliau selesai, tapi tuntutannya demokrasi. Muncullah pemimpin transisi Pak Habibie, diteruskan Bu Mega. Kemudian Gus Dur dulu. Kemudian Bu Mega. Gus Dur dulu. Ada kepala protokol. Soalnya berkepentingan. Saya bertemu di London waktu mengawal. Iya. Dulu ya. Terus? Jadi pakai sarung di London tuh beliau. Iya. Nah, siap. Terus sampailah pada Pak Jokowi. Masing-masing ini kan punya kontribusi ya. Iya. Misalnya Pak Jokowi ini dikenal sebagai orang yang sangat agresif dalam urusan infrastruktur. Kita syukuri lah. Nah kita butuh pemimpin Mas yang bisa merangkai seluruh keberhasilan itu. Kemudian berkonsep gitu rupanya. Kemudian bagaimana mencapai apa yang dituliskan oleh konstitusi untuk katakanlah 100 tahun kemerdekaan. Jadi itu dari segi peran. Artinya diperlukan kemampuan berkonsep dan mengkomunikasikan kepada seluruh elemen. Tapi juga yang menarik dari Anies Baswedan adalah menurut saya selama di DKI memimpin satu wilayah yang
memang kan gubernur itu kan multisektor sebetulnya, negara kecil kan. Itu Anies bisa menghubungkan antara visi politik, kemudian narasi untuk teknokrasinya, sampai pada memberi kesempatan pada orang-orang profesional bekerja. Dan akhirnya hasilnya kan seperti yang kita lihat di DKI kan, ada perubahan besar, baik dari segi fisik maupun suasana gitu. Nah ini yang mungkin sekarang kita perlukan. Jadi kita memerlukan seorang pemimpin yang mampu berkonsep, mampu mengorkestrasikan seluruh elemen, mendorong kolaborasi, dan membuat negara ini berwibawa di mata internasional yang mungkin dalam tahun-tahun belakangan ini tidak cukup tampil. Saya kira figur seperti Anies, apalagi berpadu dengan Muhaimin, Gus Imin, saling melengkapi itu, Mas. Satunya bisa memikirkan hal-hal besar gitu ya, termasuk berperan dalam dunia global. Nah, satunya lagi sangat kuat di grassroots. Dan keduanya kan background-nya aktivis, jadi saya kira mereka sangat mudah untuk berperan sebagai diri tunggal gitu. Iya. Nah, menarik ini kemudian cerita bagaimana ada pasangan ini kan, dari Mas Anies Baswedan yang kemudian menemukan Muhaimin Iskandar. Iya. Itu gimana ceritanya? Kan waktu itu begitu awal diumumkan, dan itu banyak yang menganggap terlalu prematur oleh Pak Surya Paloh dari Nasdem tentang Mas Anies sebagai ketua, sebagai calon presidennya. Yeah. Lalu cari kemana-mana, akhirnya ketemu Muhaimin tuh, ketemu Gus Imin tuh, bagaimana ceritanya, Mas? Ini mau cerita betulan atau cerita yang agak samar-samar? Yang boleh dari samar dulu, terus kemudian dibetulkan. Kita kan eranya terbuka ini. Iya. Iya kan? Ya, pokoknya yang kita omongkan ini, Mas. Iya. Ini yang nggak ada di search di Google di mana-mana. Jadi kan sebetulnya Mas Anies ini kan memang bukan orang partai ya. Iya. Jadi betul-betul tergantung pada keputusan dari para pemimpin partai politik. Nah, Tuhan memberi jalan. Nasdem memutuskan mencalonkan beliau tanggal 3 Oktober. Kemudian berikutnya menyusul Demokrat kan waktu itu. Kemudian PKS. Nah, ketika partai cukup, maka kemudian PR-nya kan mencari wakil presiden. Nah, ada proses di mana kita memang sempat menjajaki sangat serius kemungkinan Mas AHY. Karena memang jadi waktu itu sangat serius. Iya, sangat serius. Sangat serius. Okay. Sangat serius. Dan semua pihak menerima, kecuali memang menunggu waktu yang baik untuk mengumumkan. Yeah. Nah, ketika itu memang concern-nya adalah apakah kita bisa menangkan wilayah tertentu, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Dan selalu kita berkomunikasi dengan teman-teman PKB sejak awal tuh. Baik Mas Anies langsung dengan Caimin ya, lewat komunikasi yang ya rapi lah, karena kan kita menyadari Gus Muhaimin ada di tempatnya Pak Prabowo kan, waktu itu kan sudah declare duluan gitu. Iya. Jadi sepanjang waktu memang kita terus berkomunikasi dengan semua elemen di PKB. Nah, ketika kemudian terjadi satu, sebutlah deadlock ya, karena waktu itu di tempat ini disepakati tiga partai politik bersepakat bahwa kita ingin menyodorkan Pak AHY. Nasdem menerima dengan catatan bahwa masih menunggu waktu yang terbaik. Kemudian yang kedua, 3 partai politik juga atau Mas Anies dan 2 partai politik ingin segera mendeklarasikan, sementara Pak Surya Paloh dan Nasdem merasa belum waktunya gitu. Nah, itu gapnya tidak bisa direkonsiliasi. Jadi akhirnya kita bersepakat, ya sudah kalau gitu masing-masing punya jalan gitu. Nah, pada malam yang sama rupanya terjadi pertemuan antara Pak Surya Paloh dan Pak Muhaimin Iskandar, dan disitulah mereka bersepakat. Pak Muhaimin masuk sebagai calon wakil presiden, PKB masuk koalisi, kemudian menghendaki supaya pengumuman secepatnya. Kenapa secepatnya? Karena suasana di luar tidak bersahabat kan. Jadi jadi bisa dibatalkan, bisa diperkarakan segala macam. Itu yang saya kira mendorong proses ini menjadi lebih cepat. Dan kami semua mensyukuri bahwa keputusan itu telah membuat penerimaan dari 2 calon ini sangat baik. Misalnya yang paling sering jadi pertanyaan itu kan bagaimana
mengajak kaum Nahdien. Kan gitu, karena itu kan anunya besar sekali kan, ceruknya besar sekali. Nah dengan hadirnya Pak Muhaimin kita punya jawaban. Atau secara kewilayahan gimana Jawa Timur, gimana Jawa Tengah. Dan kita juga tahu PKB itu sangat kuat di Jawa Timur, cukup kuat di Jawa Tengah. Jadi itu satu jawaban yang bisa juga ya kita dapatkan. Suasana di luar yang sangat ya tidak kondusif waktu itu ya. Yang sangat merisaukan bahkan. Ada bilang begitu tadi. Itu mempengaruhi ya? Bikin galau sangat teman-teman sangat dan saya sering mengatakan pada seluruh tim ya, pada teman-teman yang bekerja di lapangan bahwa sampai di level ini bisa mendaftar itu kalau bukan karena kehendak yang di atas tidak terjadi. Bagaimana? Bayangkan Anies Baswedan tidak punya partai. Kok bisa didukung oleh 3 partai gitu ya. Kemudian dulu dibicarakan oleh publik atau oleh kalangan tertentu lah. Ya itu partainya cukup, tapi kan belum tentu dapat wapres gitu, karena mereka akan deadlock gitu. Ya deadlock betulan. Tapi kok dapat solusi Pak Muhaimin gitu. Sudah punya partai cukup, sudah punya pasangan calon mas. Itu masih dibicarakan belum tentu bisa daftar. Bahkan ada sebagian kelompok masyarakat yang main main judi gitu ya. Taruhan. Ini kalau bisa daftar maka sekian ratus juta gitu. Itu ada yang taruhan mobil juga lah ya. Iya, ada yang taruhan mobil juga. Dan ternyata kan ya alam semesta menghendaki beliau mendaftar, karena itu memang ke depan rasanya juga memang akan bertemu momentum. Saya punya keyakinan bahwa ini dituntun bukan oleh kemampuannya calon maupun kita tapi oleh kehendak suasana lingkungan. Dan ya situasi di luaran yang tidak bersahabat itu waktu itu sangat mencekam sekali Mas ya. Serius itu ya, bukan hanya gosip aja ya, artinya memang akan ada upaya KPK kan bolak-balik kan, KPK bolak-balik terus menjelang pulang haji itu diisukan mau ditangkap langsung di bandara gitu ya. Kemudian Pak Muhaimin begitu tanggal 2 dideklarasikan 2 September, besoknya langsung dipanggil KPK. Iya betul. Saya pun konon nih sekarang nih sedang dicari-cari persoalannya ketika saya ketika menjadi Menteri SDM dan ya saya tidak punya kerisauan apa-apa karena memang nggak akan ada apa-apa. Orang yang punya integritas seperti Anda kok malah dicari-cari itu. Jadi memang terus-menerus dicari dan itu menimbulkan ketakutan terutama bagi orang-orang yang pengen membantu gitu. Nih suara di luaran kan begini Mas. Oke lah, akan ada upaya untuk ini cerita agak lalu sih untuk mengkriminalisasikan, mencari-cari dan seterusnya untuk Pak Anies maupun Pak Muhaimin ya, dan kemudian dengan mereka membulatkan tekadnya menyatu seperti ini menjadi capres cawapres, itu kan hukum sementara kan tidak bisa menyentuh. Maksud saya, apakah ini adalah memang kebulatan yang betul-betul membuat mereka yakin untuk menjadi menang, ataukah memang mau bersembunyi di balik ancaman untuk pemidanaan? Saya kira enggak begitu. Artinya bukan karena hukum, tapi betul-betul keduanya ini figur yang muda, cerdas ya, punya pengalaman saling melengkapi. Kemudian dari segi warna politik juga saling melengkapi gitu. Dan saya dulu punya argumen begini, kenapa mungkin nanti bisa masuk pada koalisi perubahan. Kalau garis ini dibuat ya, kemudian ditaruh nama-nama yang cenderung akan meneruskan keadaan gitu. Sama nama-nama yang akan bisa memberi warna perubahan gitu. Saya tanya satu persatu kan, si A di sini, si B di sini, si C di sini terus. Saya nggak sebut nama. Tapi begitu nanya siapa yang ada dalam mood perubahan, hanya satu, namanya Anies Baswedan. Dan belakangan kan Pak Muhaimin nyebrang gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya memang ceruk itu terbuka lebar. Bahwa sekarang ada opini seolah-olah 80% approval rate kepada pemerintahan sekarang itu sesuatu 80% kenapa? Kepuasan publik. Kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi ya. Itu angka yang bisa di-challenge. Sekarang sedang dalam tantangan kan sebetulnya kan. Apalagi setelah
orang mengetahui banyak masalah-masalah yang tidak lagi memperhatikan kepatutan. Jadi kredibilitas Presiden Joko Widodo sekarang sedang dalam tantangan sebetulnya gitu. Nah karena itu dalam tantangan apa memang sudah mulai masuk saya ke titik nadir? Nggak berani mendahului. Tapi saya punya penjelasan mengenai tantangan itu. Ya. Jadi ada ruang kosong nih. Iya. Ruang kosong yang ya memang setiap kali 5 tahun kan harus ada pembaruan gitu. Nah Anies dan Muhaimin itu memberi harapan akan adanya pembaruan itu. Gitu. Ya, sebelum kita ngomong pembaruan tadi kan ya ada PR kecil nih dulu urusan dengan Mas Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, udah selesai tuh. Yang beliau sempat baper tuh, ya viral di mana-mana, tulis suratnya segala macam. Dulu ketika keputusan itu diambil, saya sudah jelaskan di berbagai forum. Kami berusaha berkomunikasi sebaik mungkin. Pak Anies sudah minta waktu secepat-cepatnya untuk memberitahu perkembangan itu, tapi tidak mendapat waktu kan, nggak ditemui segala macam. Dan belakangan kan teman-teman di Demokrat yang mengambil sikap seperti itu ya sudah kita hormati. Dan ya penyelesaiannya ya begitu aja. Tapi kami tetap menjaga hubungan lah, tetap berkomunikasi. Sekedar menjaga hubungan ataukah Anda kasih treatment khusus di tawaran apa nanti untuk AHY? Sempat ada negosiasi, tapi kelihatannya memang ya tidak tertarik dengan opsi-opsi lah. Akhirnya ya memang seperti yang kita saksikan sekarang. Tidak ada obrolan substansial lebih lanjut, tapi ya kita saling menghormati apa yang menjadi pilihan. Ya sepertinya, mohon maaf ini mungkin Demokrat dalam posisi tawar yang lemah karena tadinya mau nyebrang ke sebelah toh, tapi kemudian ditutup pintunya, akhirnya masuknya ke sini seperti nggak ada pilihan lain. Apa begitu Mas kira-kira? Mungkin saya lebih nggak komentar ya. Nggak komentar rumah tetangga. Iya. Oke, kan sudah jadi koalisi nih. Tapi kita mengatakan begini, dua-duanya lah dalam satu statement yang baik saya kira, bahwa keduanya terbuka untuk satu kerjasama urusan bangsa yang lebih besar. Jadi kita nggak tahu ke depan seperti apa. Saya kira saya berkali-kali mengatakan Mas Agus adalah pemimpin yang potensinya sangat baik, sekolahnya sangat bagus, pendidikannya sangat bagus, track recordnya bagus. Ini tinggal soal waktu saja untuk mendapatkan pengalaman dan saya kira akan ke sana gitu. Jadi tegasnya nggak ada deal khusus gitu ya? Sekarang belum ada. Belum ya? Belum. Ya pokoknya gabung gitu aja ya? Ya. Atau sudah ada bahasa tubuh, bahasa hati yang kemudian Yesus pokoknya paham. Ya mungkin intinya kita buka komunikasi terus karena kita tidak pernah tahu titik-titik mana yang bisa membuat kita bisa bekerja sama nantinya gitu. Oke. Nah sekarang ke Caimin, Gus Imin, Muhaimin Iskandar. Itu gimana ya? Kan ada cerita saya dengar kan Muhaimin Iskandar sempat pusing nanti menceritakan bagaimanapun kan patron dia kan Pak Jokowi. Iya. Kemudian kepusingan yang kedua bagaimana melepaskan diri dari ya istilahnya rangkulannya dengan Pak Prabowo Subianto misalnya. Itu gimana? Ada cerita nggak Mas yang di? saya mendengar cerita itu meskipun tidak menyaksikan langsung bahwa ketika sudah memutuskan dengan ya setengahnya spontan lah karena ada tawaran atau ada ajakan dari Pak Surya Paloh, baru Pak Muhaimin memikirkan ini bagaimana cara tapi ya Pak Muhaimin politisi yang matang ya, dan ternyata bisa melalui itu kan, akhirnya bicara dengan Pak Prabowo baik-baik, memang belum ketemu langsung dengan Pak Jokowi tapi sudah ada pesan-pesan. Sampai sekarang belum pernah ketemu langsung? Rasanya yang langsung yang one-on-one itu belum ya. Belum ya, oke. Tapi pesan-pesan sudah mulai, maksudnya Pak Jokowi juga secara formal sudah menyampaikan ya, selamat berjuang segala macam. Dan itu barangkali saya boleh sebut sebagai keberanian seorang pemimpin yang ngambil risiko, menerobos situasi yang sulit dan akhirnya kan membuat Pak Muhaimin berbeda dari pemimpin partai yang lain kan. Dia menjadi calon wakil presiden yang sangat diperhitungkan menurut saya. Kemudian terbebas dari segala macam kungkungan untuk melakukan tindakan-tindakan yang beliau tidak mau sebetulnya. Kan begitu banyak pemimpin partai yang
harus melakukan hal yang sebenarnya tidak digendaki kan. Iya. Jadi itu menurut saya satu sikap yang terpuji lah. Gitu. Iya, terpuji dan berani itu. Saya yang sangat berani. Dia kan bagaimanapun kan ya dengan dia setelah bersepakat dengan Pak Anies jadi cawapresnya, dipanggil KPK keesokan harinya, dan sepertinya kan masih bermasalah itu. Betul. Atau suatu saat akan terus dipersoalkan. Itu resiko itu sudah dihitung ya oleh dia ya. Saya kira ya, dan yang saya juga salut adalah rupanya itu bukan keputusan sendiri kan, tapi keputusan seluruh DPP, Majelis Suro segala macam, dan mereka berhitung seluruh risiko dan tahapannya. Artinya begitu keputusan diambil betul-betul semuanya bergerak. Itu saya kira satu kematangan organisasi PKB yang membuat Pak Muhaimin itu bisa memutuskan kemudian diikuti oleh support dari seluruh elemennya gitu. Iya. Tapi dengar-dengar dulu ini gosip lagi-lagi, makanya perlu saya tanyakan ke Mas Dirman Said. PKB nggak bulat menerima, nggak setuju untuk kemudian melepas Muhaimin untuk berkoalisi dengan Nasdem dan Mas Anies ya? Ada tahapan yang saya menangkapnya ini tahapan aspek langit sama aspek bumi, dan itu dijelaskan oleh Muhaimin sendiri. Dalam-dalam ini. Jadi, langit dan bumi. Jadi Pak Muhaimin itu memperoleh pesan-pesan dari para kiai gitu ya, bahwa pasanganmu ya Anies. Tapi disadari di lapangan tidak semua kiai kan bisa menerima itu. Maka itu memang hari-hari sebelum pengumuman itu, sebelum deklarasi itu mereka kerja keras untuk meyakinkan para kiai-kiai itu bahwa ini jalan terbaik. Termasuk kan begini katanya, sebetulnya Pak Muhaimin kan punya partai, ketua umum, kemudian partainya cukup besar. Kenapa jadi wakil presiden gitu kan? Itu juga dijelaskan Pak Muhaimin. Iya logis juga ya pertanyaan itu. Tapi Pak Muhaimin berhasil meyakinkan bahwa ya inilah deal terbaik gitu. Dan kebetulan kan secara persepsi publik Pak Anies ini calon yang istilah beberapa teman PKB itu memang lagi menemukan momentum. Jadi kenapa tidak bersama-sama gitu? Jadi proses yang menurut saya sangat baik karena mereka betul-betul meyakinkan, menyebar para petingginya loh untuk bertemu dengan kiai-kiai atau yang punya pengaruh gitu. Dan akhirnya disepakati ya sudah, memang ini yang terbaik. Nah, sesudah itu PR-nya terus dikerjakan. Misalnya ada program atau kegiatan Pak Muhaimin mengantarkan Pak Anies ke kantong-kantong Nahdien. Gitu. Kemudian Pak Anies mengantarkan Pak Muhaimin ke kantong-kantong PKS. Gitu. Wah, menarik ini. Dan ini menurut saya satu rahmat luar biasa karena dulu kan ada persepsi antara PKS PKB itu beda. Ya kan? Nggak bisa nyatu. Sampai kepada cara ritualnya juga beda ya. Sekarang ini sudah nyambung tuh, mau NU, Muhammadiyah, Muslim perkotaan itu sudah nyambung. Nah, itu saya kira basis yang cukup kuat ya untuk Iya, saya dengar juga stereotip itu udah blended ini. Iya. Kalau dulu kan PKS tuh nggak suka tahlil segala macam. Sekarang udah maulid, tahlil semua lah. Tapi banyak teman-teman NU juga di sana, Mas. Iya betul. Iya, kan? Termasuk presidennya kan NU juga. Iya. KMS juga. Iya. Termasuk itu Rais Amnya mereka juga kan, Dewan. Nah, seberapa jauh teman-teman dari koalisi di Amin ini mampu untuk istilahnya memanfaatkan atau menganggap bahwa figur dari Gus Imin, Muhaimin Iskandar ini mampu menarik suara-suara Nahdien yang begitu besar? Iya, tentu yang akan membuktikan adalah waktu nanti ya, 14 Februari. Tapi ada yang mengatakan begini, betul dulu pernah ada ketua NU maju, ya, Pak Hasim. Kemudian juga pernah Gusola juga maju ya. Solahuddin Wahid juga. Tapi yang berbeda dari sekarang adalah inilah pertama kali tokoh NU yang ketua partai politik gitu. Oh ya. Ya, jadi dulu Pak Hasim maupun Gusola kan bukan orang parpol ya. Ya kan bukan orang partai, betul. Sekarang ini pertama kali NU diwakili oleh pimpinan partai politik yang selama belasan tahun kan dia bekerja ngurus struktur tuh. Dan waktu itu kan NU sama PKB masih satu lah. Ya. Jadi ada sebutan bahwa
partainya NU ya PKB. Nah ini rasanya menjadi satu basis yang kuat dan dengan potensi kemenangan insya Allah, maka meskipun tidak bisa menggunakan, tidak boleh menggunakan struktur barangkali ya, karena NU punya protokol sendiri. Tapi rasanya jaringan-jaringan yang selama ini dikelola atau di engage oleh PKB Pak Muhaimin itu akan bersama beliau lah. Iya. Dan bersama Anies. Ya. Sebab kan begini Mas, ada Pak Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB, kemudian ada Ketua Umum PBNU Pak Gus Yahya Khalil Stakuf yang secara politik kan berseberangan mereka ini. Nah, kira-kira mana yang lebih kuat atau gebrakan-gebrakan Gus Yahya yang bilang bahwa NU bukan PKB dan seterusnya? Iya, saya itu mampu menggembosi atau malah nggak ada efeknya sama sekali? Saya nggak mau komentar soal PBNU ya karena itu policy beliau dan saya kira baiklah untuk mengatakan PBNU netral politik. Iya. Tapi yang saya perhatikan dari manuvernya Pak Muhaimin sekarang bersama seluruh tim PKB dan juga sekarang seluruh tim pemenangan itu memang cukup menantang, tidak mudah karena di sebelah itu kan menggunakan pendekatan-pendekatan yang masih berbau kekuasaan kan. Iya. Itu tidak mudah lah. Tapi tadi suasana berharap pada perubahan itu menjadi ya saya sebut sebagai angin buritan yang mendorong gitu. Jadi misalnya ini suasana akhir-akhir ini betul-betul membuat orang menengok ini siapa yang bisa kita harapkan. Dan di antara yang ada, antara lain ya ke Anies dan Muhaimin ini cukup deras kalau saya perhatikan. Misalnya di berbagai ini anekdotal, tidak bisa dikatakan bukti yang empiris secara saintifik. Tapi sekarang tuh orang-orang makin berani mengatakan Pak, amin Pak gitu. Sholat Jumat, salam, terus sebelahnya Assalamualaikum Pak Sudirman ya, amin Pak gitu. Atau di hotel ketemu di lobi mereka nyamperin amin Pak gitu. Kemarin saya jalan dari Brebes ke Jakarta terus istirahat di kilometer 102 lagi makan lah terus rombongan ibu-ibu sama bapak-bapak datengin, topinya dicopot, meluk saya, amin Pak gitu. Ya. Nah ekspresi itu menurut saya itu suasana hati rakyat yang kepingin ada perubahan. Nanti kan ujiannya apakah kita mampu mengkonversi suasana itu dengan suara. Jadi kalau ditanya subjektif saya kira Pak Muhaimin insya Allah pada waktunya berhasil mengkonsolidasikan kekuatan Nahdliyin dan menyambungkannya dengan kekuatan keumatan yang lain. Yang mungkin itu akan jadi salah satu backbone dari pemenangan kita lah. Iya. Slogan atau tagline yang sering Anda kumandangkan termasuk di koalisi Amin ini kan adalah perubahan. Itu terus terang saya akui itu satu pilihan kata yang sangat genuine dan mengena. Ya. Kenapa kok kemudian timbul pilihan seperti itu, Mas? Apakah sekedar memang untuk memunculkan gimmick aja atau memang ada sesuatu yang serius di Republik ini sehingga harus diubah? Ini kata-kata ini muncul dari diskusi dengan koalisi awal, di mana Demokrat juga masih di sana gitu. Dan memang pertama gini, secara natural kenapa pemilu kita adakan supaya pemimpin berikutnya menghadirkan kebaruan kan? Ya. Kebaruan orang, kebaruan program, kebaruan cara, kebaruan pendekatan dan sebagainya. Jadi perubahan itu satu keniscayaan. Yang kedua memang betul kalau dilihat keadaan sekarang, baik dari sisi yang paling terasa kan penegakan hukum ya. Penegakan hukum kita itu kan compang-camping. Semua orang bicara seperti itu. Yeah. KPK dilemahkan, sederet pejabat tinggi negara terlibat dalam kasus korupsi, banyak menteri aktif yang tertangkap KPK dan sebagainya gitu. Kemudian dari segi ekonomi juga sebetulnya tidak baik-baik saja karena fiskal kita itu, ruang fiskal itu makin terbatas, tapi kita terlibat dalam proyek-proyek mercusuar yang returnnya panjang, kemudian bebannya luar biasa. Ini juga memerlukan perhatian. Kemudian dari segi ketimpangan, Gini ratio kita tuh makin hari makin lebar. Yang itu sebetulnya pasti tidak membuat nyaman
orang-orang yang di atas itu, karena kerentanan sosial muncul di mana-mana gitu. Yang lain lagi politik itu kalau dilihat di survei-survei, lembaga paling tidak dipercaya itu namanya partai politik dan parlemen dan lingkungan kan. Ini semua menjadi dorongan bahwa inilah kesempatannya kalau Anies dan Muhaimin memerintah itu kepengen menyelesaikan masalah-masalah tadi. Jadi karena itu kemudian muncul ide perubahan. Plus begini, tadi saya kembali pada garis itu ya. Secara ekstrim saya mengatakan lah kalau pemilu yang ongkosnya puluhan triliun, kemudian si calonnya mengatakan saya akan teruskan yang ada sekarang gitu. Gunanya apa? Kan gitu kan? Karena sudah pasti segala sesuatu memerlukan perbaikan gitu. Perubahan itu artinya bisa perbaikan, bisa penyempurnaan, bisa perubahan total sama sekali gitu. Nah, Pak Anies sejak awal kita nyusun visi misi itu memberi satu arahan, coba dibuat metrik 4 kolom katanya. Itu sedang kita lakukan. Kolom pertama itu kebijakan-kebijakan program yang bagus dan harus diteruskan. Ya. Yang kedua adalah kebijakan program yang memerlukan perbaikan. Mungkin perbaikan ringan atau perbaikan major gitu ya. Kolom ketiga adalah yang memerlukan koreksi total. Sampai akhirnya kolom keempat yang betul-betul merupakan tawaran baru dari pemerintah ke depan. Jadi ini kita susun dengan sangat akademik, sangat teknokratik supaya kita tidak ngawur. Jadi kalau perubahan diterjemahkan sebagai seolah-olah yang ada sekarang mau dibubarkan, itu nggak benar sama sekali. Kita pertahankan yang sudah dicapai dengan baik, tapi tugas pemerintah baru adalah menawarkan kebaruan, begitu. Tapi lagi-lagi di yang lalu saya mau konfirmasi ya Mas Dirman. Itu dulu sempat nggak goyah itu Pak Anies itu ya? Goyah dalam arti yang dulu agak keras dengan kebijakan, mengkritik kebijakan Presiden pemerintahan sekarang, Pak Jokowi. Sempat ada statement jangan mengkritik gitu. Terus beliau bikin statement kan, jangan mengkritik pemerintah dan itu nyatakan begitu, tapi jangan nyatakan sebagai pendukung Anies kan begitu. Artinya gimana itu kok sampai terjadi apa? Mau geser ke arah garisnya Pak Jokowi atau gimana begitu? Tentu ada diskusi ya, ada dinamika. Bukankah survei mengatakan 80% warga itu puas? Nah kalau puas kan kenapa masih ada perubahan gitu? Tapi nomor satu, surveinya perlu ditanya apa metodenya gitu. Yang kedua, keadaan di lapangan kan memang tidak sebaik yang ditampilkan oleh survei gitu. Nah Pak Anies punya pandangan begini waktu itu. Kita nggak usah mengkritik pemerintah sekarang, kan mau selesai, untuk apa gitu. Jadi tapi bukan berarti tidak menggaungkan perubahan. Jadi perubahan itu artinya apa-apa yang bisa kita tawarkan sebagai program baru, tadi sambil yang saya sebut sebagai 4 kolom tadi. Tapi fokus beliau pada waktu menyampaikan pidato di satu tempat itu, sudah nggak usah ngeritik-ngeritik yang sekarang, toh ini mau selesai juga tahun depan. Lebih baik tenaga kita dipakai untuk mengajak pemilih, mengajak warga untuk mendorong sesuatu yang baru ke depan. Kurang lebih gitu. Maksud saya bukan lagi sedang goyah karena ada tawaran kan waktu itu kan desas-desusnya seperti itu. Mau digandengkan sama Ganjar Pranowo, sama Mas Ganjar. Iya kan? Itu di garisnya Pak Jokowi kan begitu. Sempat ada ide awal sekali sebelum. Jadi sebenarnya yang punya ide itu kalau tidak salah Nasdem ya, kepingin gandengkannya, tapi tidak dapat respon dari PDIP. Mas Ganjarnya juga tidak pernah hadir ke acara-acara Nasdem, jadi merasa ya mungkin nggak mau. Tapi bukan dalam rangka itu dan tentu saja kita tahu gayanya Mas Anies kan santun ya, jadi nggak ingin konfrontasi lah. Jadi kalau ada kritik atau address itu lebih kepada kebijakannya gitu, bukan pada personal. Nothing personal ya. Iya, betul. Nothing personal. Nah, terus setelah kemudian ya akhirnya ada koalisi Amin sampai sekarang ini. Lalu dalam perkembangan kita tahu ada paslon dari sebelah yang juga ya boleh dibilang itu luar biasa kekuatannya toh. Secara resources, sumber dayanya, macam-macam. Itu kira-kira bagaimana, Mas Dirman? Anda masih optimistis Amin akan menang?
harus optimis ya, karena ya kita ada di dalam perjuangan ini. Saya pernah bertanya kepada salah satu forum itu, apa betul kekuatan itu nyata gitu? Misalnya orang kan menyebut Pak Joko Widodo lah gitu ya. Pak Presiden kita dulu minta 3 periode, dikasih apa enggak? Enggak kan? Enggak. Kemudian oke, 3 periode nggak dikasih, tapi boleh nggak minta perpanjangan waktu itu kan? Kasih nggak? Enggak juga. Enggak juga. Terus mencoba mengajukan pilkada dari November menjadi September waktu itu. Supaya pada waktu pilkada itu beliau masih presiden. Nggak dikasih juga tuh, baik oleh KPU maupun DPR gitu. Ya. Mencoba mengatur seluruh koalisi supaya semua Ganjar semua dalam kendali dia. Ternyata nggak juga. Pak Ganjar jalan sendiri gitu ya. Bahkan belakangan Surya Paloh pun keluar kan gitu kan. Memang ada risikonya cukup berat. Tapi artinya tidak semua yang dikehendaki itu memang diiyakan oleh publik, oleh komunitas politik. Saya sih melihatnya yang dikehendaki Pak Jokowi. Betul. Ya? Oke. Saya sih melihatnya ini karena memang yang digunakan adalah power sama fear factor. Sejumlah pihak yang ikut serta itu kan karena ada soal-soal potensi hukum yang melekat padanya sehingga kemudian kita tuh baca semua di media lah gitu. Artinya mereka tersandera. Bukan karena respect, bukan karena kemauan sendiri, bukan karena satu visi, bukan kan? Wah, cilaka itu kalau terjadi benar itu ya. Jadi menurut saya ini soal waktu saja. Karena pemimpin itu ditopang oleh 2 hal, Mas. Saya boleh agak panjang dikit ya? Ya, boleh. Satu namanya kekuasaan atau power, satu namanya wibawa atau influence gitu. Kekuasaan datang dari segala sesuatu yang sifatnya formal tuh. Ngasih pangkat jabatan, bagi-bagi uang, ngasih sanksi, pakai hukum, pakai borgol segala macam. Ini power karena punya jabatan. Posisi ya. Ini jabatan. Yang ini wibawa itu datang dari visinya, dari pengetahuannya, dari wisdom, kebijakan sananya, kemudian prestasi sampai pada keluhuran budi lah gitu ya. Nah, pemimpin yang kuat terus-menerus tuh yang membangun keduanya gitu. Maka itu meskipun mereka pensiun, tetap dihitung sebagai orang yang berpengaruh gitu. Ya, dihormati ya. Dihormati, direspekti, bukan ditakuti. Iya, disegani, berpengaruh. Menurut saya dengan segala hormat, yang terjadi sekarang itu adalah semata-mata karena kekuasaan. Karena fear, karena tekanan, karena tadi sandera segala macam. Yang ini akan selesai. Selesainya kapan? 20 Oktober 2024. Ketika ini selesai, ini tidak ada. Karena selama 9 tahun lebih, 10 tahun menurut saya, ini tidak terbangun gitu. Anda nggak melihat Pak Jokowi punya wibawa, karisma, wisdom segala macam itu? Tanya pada publik saja gitu. Tanya pada publik saja. Jadi sebenarnya saya juga prihatin. Mengapa Republik sebesar ini hanya dipandu oleh formalitas ini, oleh kekuatan formal. Dan bisa dilihat tuh yang berbaris dalam koalisi itu isinya seperti apa gitu. Bahkan seorang Ibu Mega, seorang PDIP pun akhirnya men-challenge itu kan. Padahal itu kan rumahnya gitu. Jadi ini isu mengenai MK ini adalah puncak gunung dari ketidakpatutan dari seorang pemimpin yang menggunakan kewenangan penuhnya untuk ngurus, bukan untuk ngurus publik, tapi ngurus keluarga gitu. Jadi saya sih ngerasa tadi kalau ditanya apakah optimis menang? Barangkali kalau dari segi kekuatan kami, kekuatan Pak Anies, Pak Muhaimin, koalisi, logistik kita sih berat sekali gitu ya. Tapi jangan lupa suasana batin ini menimbulkan demand, menimbulkan permintaan, menimbulkan kebutuhan di mana rakyat ingin punya alternatif itu. Nah di situ barangkali ruang kita. Tantangan kami adalah bisa nggak suasana batin bangsa ini kita capture menjadi votes, menjadi suara. Tetapi kalau dipisahkan antara keduanya, antara yang pengen melanjutkan kekisruan, melanjutkan korupsi, melanjutkan ekonomi yang sembarangan, kan enggak, pasti enggak. Kepengennya kan lebih baik gitu. Nah terutama yang menurut saya adalah perlu pembaharuan, perlu perubahan adalah governance, tata kelola, public ethic. Karena kalau teknis kita bisa beli kemana-mana kok.
Tapi leadership yang tidak bisa di outsource adalah ethics, visi, values, Mas. Nah ini yang mungkin sedang ditunggu oleh masyarakat. Saya minta maaf agak terlalu serius. Gak apa-apa Mas. Gak apa-apa. Ini justru penting. Ini nggak ada kalau Anda searching di internet dimanapun nggak ada penjelasan ini. Yang penting di situ. Program Gultik ini kekuatannya di situ, Mas. Ada pergulatan politik. Ada pergulatan politik. Namanya kan pergulatan. Yaitu ya pakai macam-macam lah. Ya kan? Nah, jadi gimana? Singkat kata, Anda yakin bisa menang? Apakah cemas atau was-was atau gelisah atau gimana, Mas? Tanyalah pada masyarakat, selalu di mana-mana ngomongnya itu kita takut pada kecurangan, kita takut pada penggunaan kekuasaan, kita takut pada tekanan-tekanan, dan sudah mulai terasakan kan. Jadi saya ingin mengatakan dengan agak simplistik gitu ya. Yang dibutuhkan Anies dan Muhaimin untuk menang itu satu saja, demokrasi gitu, the true demokrasi, demokrasi yang sebenar-benarnya. Fairness juga ya. Fairness. Penyelenggaraan negaranya netral, KPU-nya benar gitu ya. Petugas keamanannya betul-betul menjaga masyarakat keseluruhan. Demokrasi akan membawa Muhaimin dan Anies dan Muhaimin pada kemenangan. Tapi yang menarik itu isu netralitas itu malah diembuskan juga oleh dari Ganjar Mahfud juga ya. Jadi saya kira kita akan punya common interest ya, punya interest bersama, yaitu ancaman pada penggunaan aparat. Yang itu karena kan memang belakangan presiden kita betul-betul menunjukkan pemihakannya secara vulgar kan. Jadi tentu yang lain akan concern dengan itu. Dan saya berharap sih juga bukan hanya peserta pemilu yang menyuarakan itu, tapi juga civil society yang selama ini kita tunggu kan. Jadi mudah-mudahan akan bangkit kembali peran masyarakat sipil yang mungkin selama beberapa waktu ini agak ya setengahnya tertidur lah, kurang aktif gitu. Jadi kita berharap itu akan muncul lagi. Iya, ini kenapa saya tanyakan tadi soal yakin menang, optimis atau gelisah dan seterusnya ini karena ini ada polling lah dari ini versinya LSI-nya Denny JA ini. Jadi Prabowo Gibran tuh angkanya 39,3% yang tertinggi, kemudian disusul Ganjar Mahfud yang 36,9%, lalu Anies Muhaimin 15%, yang tidak tahu dan tidak menjawab 8,8%. Gimana Mas? Ini kan artinya kan ya Anda kan bisa tersisi di babak awal ini. Iya, tentu saja Pak Muhaimin dan Pak Anies selalu mengatakan survei itu kalau bagus kita syukuri gitu ya, kalau jelek ya kita jadikan pemacu untuk motivasi gitu. Jadi Anda nggak percaya sama lembaga survei? Terus kalau kata Caimin, kalau kita punya duit ya mau beli juga gitu. Iya. Kadang-kadang kalau lihat hasil polling kita lihat ini, bukan hanya responnya berapa, ya kan? Tapi siapa yang menyelenggarakannya, Mas? Saya mau komen soal lembaga yang disebut tadi. Lembaga itu bikin survei untuk saya di Jawa Tengah. Oke. Pada bulan November tahun 2017 saya dikasih 10,3%. Wah. Pada bulan Maret atau April saya dikasih 10,3%, Pak. Weh. Jadi berbulan-bulan bekerja itu hasilnya flat saja. Dan seminggu sebelum coblosan saya dikasih kalau nggak salah 13 sama 14%. Dan hasilnya 42%. Artinya jauh itu, waduh. Jadi ini kawan memang seru, kawan ini. Misalnya bikin survei pertama kali kan gini. Seandainya Anies tidak nyalon, maka pemilihan presiden dimenangkan oleh Prabowo gitu kan. Kan begitu kan? Iya. Jadi memang ya pertama lucu-lucu itulah. Lucu-lucu. Menarik. Cuman ini orangnya nggak emosional. Nggak emosional orang itu. Yang kedua gini, kata orang nih, belakangan ini saya dengar kiri kanan, terutama dari kalangan bisnis. Sebetulnya tiga calon itu sama-sama punya modal awal yang kurang lebih sama. Iya. Ya 18-20%. Semua tuh. Dari mana ngitungnya? Kalau dari Pak Prabowo kurang lebih itu modalnya Gerindra plus partai-partai yang mendukungnya lah. Itu kira 18-20%. Kalau dari Pak Ganjar juga sama. PDIP kan 22%. Itu sebagian kan ditarik ke Gibran kan? Itu jadi sisanya 20%. Anies juga sama tuh. PKS, PKB sama Nasdem
Yang paling banyak grassroots kan 2 tuh, PKS dan PKB. Itu kurang lebih segitu juga. Nah, karena itu yang diperebutkan oleh ketiga ini sebenarnya 40-an%. Ada yang menyebut 45, ada yang menyebut 47. Dari mana ngitungnya? Ngitungnya adalah undecided voter yang benar, bukan hasilnya yang barusan itu, bukan? Bukan ya? Iya. Ditambah dengan pemilih yang belum mantap di masing-masing itu. Itu kalau dijumlah 40-an%. Jadi sekarang sudah ada satu ceruk yang bisa menjadi andalan atau simpenan atau tabungannya Anies dan Muhaimin. Ya, ceruk itu. Nah, ceruk itu akan bagaimana? Litbang Kompas mengatakan hanya 18% dari pemilihnya Pak Jokowi yang akan memilih siapapun yang di-endorse. Itu berapa bulan lalu lah gitu. Kemudian tidak seluruhnya tuh otomatis akan memilih yang di-endorse itu. Dari mana lagi? Keadaan ini, menurut saya keadaan ini akan sangat menguntungkan secara angin politik bagi siapapun yang menjanjikan perbaikan gitu. Iya. Dan kebetulan di antara bertiga itu kita sejak awal mengatakan perbaikan, perubahan terus-menerus. Jadi insya Allah ini juga akan jadi bagian dari yang membuat kita optimis. Tapi tentu saja kami menyadari karena banyak keterbatasan tidak boleh jumawa. Hanya tadi saya katakan kalau kita bisa mengelola momentum emosi warga, kemudian menyalurkannya dengan baik, maka insya Allah kita akan bisa memenangkan Pilpres ini. Iya, ini bukan hanya lembaga tadi Mas, ini ada lagi indikator politik Indonesia. Iya. Data box ini, jadi tingkat keterpilihan pasangan capres dan cawapres Oktober 2023 per Oktober 2023. Iya. Prabowo Gibran ini masih yang tertinggi Mas, dari 37%, kemudian Ganjar Mahfud juga 34,8%, Anies Caimin 22-23,7% nih. Ada yang tidak tahu sekitar sampai 6,5%. Masih begitu nih angka-angka ini. Artinya semua survei kita baca, kita perhatikan itu tentu itu jadi warning bagi kita lah. Iya. Tapi kita juga punya ukuran-ukuran lain lah ya, yang lebih down to earth lah. Jadi kita tentu saja harus menggunakan survei sebagai alat memacu motivasi teman-teman yang di lapangan. Tapi sejauh ini teman-teman di lapangan merasa bahwa angin perubahan sedang datang, dan insya Allah kita menyongsong momentum itu. Satu putaran atau berat? Satu putaran mungkin terlalu berat, tapi kita masuk pada putaran 2, kemudian jadi 2 putaran ya? Iyalah. 2 putaran. Kalau ada extraordinary event barangkali bisa aja kan kita nggak tahu nih hari-hari ke depan seperti apa. Iya. Tapi kita bersiap untuk 2 putaran dan siap dengan kalau kita masuk siap dengan koalisi dengan siapapun. Saya kira ada satu suasana bahwa keadaan ini tidak bisa diteruskan, karena itu mungkin orang akan cenderung memilih yang memang tadi menjanjikan perubahan gitu. Iya, jadi Mas Sudirman Said, saya menerima ini dari WhatsApp, dari grup-grup di mana-mana yang sudah viral betapa kalau Pak Anies dan Pak Muhaimin tuh turun ke daerah-daerah, ya ke Makassar, ke mana-mana lah, termasuk ke Sidoarjo, itu jumlah masanya membludak luar biasa. Selain memang cara ngambilnya bagus sekali itu saya bilang ini contoh bagaimana cara pengambilan dengan drone dan juga editing yang bagus. Maksud saya, apakah Anda yakin jumlah massa sedemikian besar itu menjadi cermin yang kemudian efektif untuk jadi suara, menjadi elektoralnya itu jadi sebegitu rupa? Banyak yang memberi advice ya, termasuk tulisan Mas Saib itu beredar ke luas sekali bahwa itu belum tentu merupakan cermin ke TPS atau suara. Jadi kita apresiasi kehadiran warga tentu saja, dan itu membangun optimisme. Tapi memang PR-nya tadi bagaimana mengkonversi antusiasme itu
menjadi suara di Jadi suara TPS. yang real nanti Itu yang, di TPS ya. jadi kita tidak klaim, tapi kita berterima kasih pada warga yang di mana-mana penuh begitu ya, kemanapun beliau berdua pergi. Maksud saya untuk mengefektifkan itu betul-betul menjadi elektoral yang efektif, yang menjadi suara yang benar-benar nanti. Dorongannya kan perlu Mas, dorongannya itu biasanya logistik. Dan saya tahu lah ya, logistik Anda dibandingkan dengan sebelah itu kan jauh, resourcesnya segala macam. Putus gimana caranya nih? Ada dua cara pandang ya. Ini bukan lagi membenarkan diri. Kalau dari campnya Pak Anies, Pak Muhaimin, memang kita ini sulit lah. Bahkan mungkin nggak sulit sih. Sulit sekali gitu. Sulit sekali malah. Tapi sebetulnya cara pandang lain adalah, nah itu siapa yang membiayai rally sebesar itu? Siapa yang membiayai gerak jalan sebesar itu? Siapa yang membiayai baliho tidak banyak-banyak tapi muncul di mana-mana? Itu kan masyarakat, Pak. Dan barangkali kalau dihitung, sebetulnya jumlahnya itu besar sekali. Nah sekarang itu mood kita adalah ini gerakan rakyat nih, bukan lagi tim pemenangan memobilisasi. Dan sebenarnya gampang sekali kalau bedanya partisipasinya sama mobilisasi. Kalau di satu kerumunan, kemudian isinya baris bus-bus yang bagus-bagus, itu namanya masa yang dimobilisasi kan. Sementara ini orang-orang ini kumpul tuh selalu ya naik motor, ya pakai mobil sendiri, jadi nggak ada mobilisasi. Tapi sebetulnya kalau dihitung biaya yang mereka keluarkan itu besar sekali loh. Iya dong. Nah jadi sebetulnya kita tidak bisa mengatakan logistiknya. Itu swadaya ya? Swadaya Pak, swadaya. Luar biasa. Jadi itu yang merupakan daya hidup dari pergerakan ini. Maksud saya gini, mungkin yang dikeluarkan Pak Anies dan Pak Muhaimin atau tim kami lah itu sangat terbatas karena kita memang sulit. Tapi sebetulnya gerakan itu sedang diongkos oleh masyarakat. Dan boleh nggak saya mengatakan bahwa itulah demokrasi yang sesungguhnya gitu? Betul nggak? Rakyat datang ingin partisipasi, iuran sendiri, bikin kaos sendiri, bikin rompi sendiri, bikin topi sendiri untuk merayakan pemilu ini. Dan itu barangkali kekuatan dari pasangan Anies dan Muhaimin. Kemungkinan ada juga simpatisan lokal yang membiayai kan bisa saja juga. Banyak begitu, banyak begitu. Jadi di satu kota misalnya seorang pemilik rumah sakit sangat komit untuk ngongkosi relawan tempat. Di tempat lain ada pengusaha ayam misalnya, itu kasih segala macam. Ada pengusaha. Jadi ini memang yang menjadi penopang kita. Ya, Mas Sudirman Said, ngomong pemilu, pilpres apalagi ya, itu pasti butuh logistik yang begitu besar. Ada sempat mengkalkulasi ya kira-kira kebutuhannya berapa nih? Saya nggak bisa sebut angka ya karena dana politik untuk koalisi Amin ya. Tapi misalnya sebagai gambaran, TPS saja kan jumlahnya 820.000 lebih. Iya. Kalau saksi itu satu TPS katakanlah 2 saksi masing-masing sebutlah 250.000 gitu. Uang saksi ini ya. Saja ya. Belum lagi mobilisasi perjalanan segala macam. Jadi kita tapi yang kita nikmati perjalanan. Pada waktu tahun lalu kan kita ngusung budget tinggi sekali kan. Terus nggak ada itu. Terus tapi kan survive terus. Lanjut aja gitu ya. Sekarang udah tinggal 3 bulan. Jadi sebetulnya keperluannya tidak banyak-banyak. Tinggal ya sehari bisa menghabiskan berapa sih. Jadi sekarang itu kita tinggal mencari, berharap pada orang-orang yang ikhlas untuk menyumbang bagaimana perjalanan 3 bulan ke depan. Ya nanti mungkin putaran kedua lain lagi lah. Jadi ya menyumbang butuh berapa? Kalau misalnya saya Honia donatur. Berapa aja kita terima kan. Nanti kalau lebih ya kita kembalikan. Iya. Tapi misalnya nggak bisa sebutkan jumlahnya ya. Ada triliun ya Mas ya? Iyalah, saya kira. Aduh. Saya kira lebih dari 1 triliun. Ya. Nah, ini deklarasi pasangan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar kan sudah diumumkan paling awal ya. Ya. Tapi kemudian penentuan tim pemenangannya kok tidak segera diumumkan sampai sekarang, Mas. Sementara sebelah kan sudah nih. Iya. Sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 7 ya? 7 November. Kira-kira 100 hari sebelum hari H. Semua orang bertanya itu kan.
ada dua penjelasan. Satu, memang secara keharusan kan harus diumumkan seminggu sebelum kampanye. Jadi itu aturan KPU, jadi kita tidak melanggar aturan. Nah yang kedua, sebetulnya tim yang akan menjadi, yang mungkin akan diperluas, itu sudah bekerja. Jadi ini soal formalitas pengumuman saja. Oke. Sambil barangkali nambah, misalnya deretan penasehat, deretan dewan pakar. Tapi sebetulnya core timnya sudah bekerja. Makanya Pak Anies dan Pak Muhaimin kan selalu mengatakan, ya kita kayak tim Avenger katanya. Ya. Banyak orang-orang yang berkompeten, memang punya dedikasi, dan sekarang sudah bekerja. Nah tinggal nanti pada waktunya barangkali minggu depan atau bahkan 1-2 hari ini, siapa tahu akhirnya diputuskan atau diumumkan. Jadi sebetulnya sih Pak Anies dan Pak Muhaimin sudah punyalah bayangan struktur sudah disepakati sejak bulan lalu, kemudian lagi ngisi orang-orangnya gitu. Anda sebagai ketuanya nanti ya? Nggak tahu. Saya kan sejak dulu tidak terlalu mementingkan title ya. Yang penting ya peran yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, tapi kan harus diformalkan nanti itu. Ya nanti kita lihat. Rasanya layak lah ya jadi ketua. Ini terakhir Mas, pertanyaan terakhir nih, paling akhir. Berandai-andai sih, the wishful thinking kira-kira. Kalau misalnya saya harus siap-siap jawab. Anda dipanggil 4 mata oleh Pak Presiden Jokowi misalnya. Sekarang ini apa yang mau sampaikan? Saya akan menyampaikan hal yang pernah saya sampaikan berbulan-bulan yang lalu. Kita warga Indonesia, Pak Joko Widodo, membutuhkan yang namanya Presiden Squad. Mantan-mantan presiden duduk sebagai negarawan. Dan Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua kelasnya. Yang hanya datang ikut cawe-cawe kalau negara dalam keadaan krisis gitu. Tapi saya ingin Pak Joko Widodo selesai tugasnya dengan dignity, dengan harga diri. Dan kita butuh sejumlah pemimpin yang begitu, karena dari 7 presiden itu yang berhentinya dengan cara normal baru 3 gitu. Kita tidak ingin ini terulang lagi. Jadi saya ingin menyampaikan kalau ketemu Pak Joko Widodo, kami rakyat Indonesia mencintai Bapak. Selesailah dengan muka tegak, harga diri, dan insya Allah akan menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Gitu. Luar biasa. Boleh ngomong gitu ya? Boleh dong, boleh ya. Tapi berani nggak ngomong begitu? Iya berani, kenapa enggak? Kan ya. Tapi masalahnya kan belum tentu saya dipanggil kan? Itu persoalan lain lagi. Kan tapi kalau saya dipanggil, saya ditanya, saya harus bagaimana? Saya akan sampaikan itu. You have to tell the truth ya. Apa adanya dong, Bos. Sahabat Kata Data, demikian episode Gultik Pergulatan Politik kali ini. Bersama saya, Wahyu Muryadi atau Om Wai. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton terus episode-episode Gultik selanjutnya hanya di YouTube Kata Data Indonesia. Kalau bicara, pakai data. Terima kasih. Thank you. Mantap ya.